Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur 1 bulan lebih, pada malam hari ini kita kembali mengawali majelis ilmu kita tiap malam Rabu. Dan insya Allah untuk malam hari ini, sebagaimana sebuah kehidupan yang terus melangkah dan tidak akan pernah berhenti, artinya kita ini berjalan di atas takdir kita, catatan kita, maka kata-kata berhenti itu tidak bisa atau tidak berfungsi. Yang dimaksudkan dalam perjalanan bahwa 1 bulan ini kita sudah menjalani Ramadan, dan kita sudah mengetahui fungsi daripada Ramadan adalah pembersihan totalitas. Yang dimaksud dengan totalitas yaitu pembersihan baik diri yang jahil, kemudian jiwa kita, kemudian harta kita, ilmu kita, umur kita. Untuk itu, ketika diri ini bersih, akan berjudul atau diberi nama fitrah, artinya kembali kepada kesucian. Nah, sekarang kita mulai mengoreksi, menghisap diri kita, apakah Idul Fitri tadi kita benar-benar fitrah atau masih memakai baju yang lama. Sekarang kita pahami bahwa konsep Ramadan ada 3 rangkaian yang harus kita kerjakan dan tidak bisa terpotong. Yang pertama, bahwa di dalam Ramadan itu ada 3 yang kita laksanakan. Yang pertama puasa, kemudian menghidupkan malam Ramadannya, kemudian menghidupkan atau berdiri di malam Lailatul Qadar. 3. Kalau redaksi hadisnya man syama man qama. Kemudian kalau kita luruskan semuanya, man syama Ramadana, kemudian man qama Ramadana, kemudian man qama Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang berpuasa, man syama, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qama Ramadana. Kemudian man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang berdiri atau menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini membuktikan bahwasanya 3 hadis itu benar-benar kita fitrah. Apakah kita sudah melaksanakan daripada yang 3? Yang pertama, kita mengoreksi dari puasa kita. Siang hari kita berpuasa, maka syarat-syarat menjalankan puasa harus terpenuhi. Jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Harus terpenuhi. Karena jadi Allah, barang siapa yang berpuasa man shoma Ramadana tadi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ada persyaratan situ, selama tidak melakukan dosa besar. Artinya di Ramadan itu kita tidak melakukan dosa besar, karena ini dalam tahap pensucian. Nah, kita koreksi itu, harus kita koreksi, karena kalau kita ada mengoreksi yang 3, bagaimana kita akan menilai diri kita ini kembali kepada fitrahnya. Kemudian di dalam berpuasa ada yang bisa melaksanakan puasanya, kemudian ada yang tidak bisa melaksanakan puasa. Puasa itu kan wajib. Apabila tidak dilaksanakan maka terhitung hutang dan harus dibayar.
beda dengan hal yang lain. Maka barang siapa yang sengaja berbuka atau meninggalkan puasa tanpa alasan yang dianjurkan atau yang disyaratkan, baik hadis maupun dalam Al-Quran, nah itu diharamkan, itu tidak boleh. Orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka bisa haid, nifas, sakit, ya, musafir, atau yang disebut dengan dalam perjalanan, dan hal-hal lainnya. Sesudah dicantumkan persyaratan yang dibolehkan untuk berpuasa, maka orang-orang yang berbuka tadi mengganti puasanya, mengganti puasanya di bulan lain. Di bulan lain itu disebutkan adalah selain bulan Ramadan. Karena mungkin membayar puasa di bulan Ramadan itu juga. Jadi di bulan lain itu setelah bulan Ramadan, maka kita berusaha untuk membayar puasa tadi. Kemudian di Al-Baqarah 184 diterangkan sana, Allah akan menagih, berpuasalah engkau sebagaimana berapa hari kamu tidak berpuasa di Ramadan, ganti. Nah, kemudian ketika kita sampai di bulan lain, ternyata kita tidak mampu untuk mengerjakan puasa, sangat berat. Kata Allah, Al-Baqarah 184, apabila engkau tidak merasa berat melaksanakan puasa, mengganti puasa tadi, maka fidyahlah. Jadi kata-kata maka fidyahlah. Nah, di sini fidyah itu kapan dibayarkan akhirnya? Ya, kapan dibayarkan? Di sini kalau menurut Al-Quran berarti ketika Ramadan kita tidak berpuasa, ada niat untuk membayar di bulan lain. Sampai di bulan lain ternyata kita tidak mampu melaksanakan puasa, maka ayat akhirnya adalah fidyahlah. Bayar fidyahnya, ada puasa, bayar fidyah. Berarti fidyah boleh dibayarkan di bulan lain karena kita ada niat tadi untuk membayar. Kemudian konteks daripada di sini, karena kita ini setelah Ramadan ada yang disebut dengan fitrah. Ketika kita tidak mengeluarkan fidyah di bulan Ramadannya atau di akhir Ramadan tadi, di malam fitrah tadi, berarti saat kita mengerjakan sholat Idul Fitri, berarti kita tidak dalam keadaan fitrah karena membawa hutang, masih belum fitrah lagi. Oleh karena itu banyak pemahaman di sini, para ulama menafsirkan dan dalam kitab-kitab tafsir, maka fidyah itu diawali. Walaupun nantinya adanya kita membayar puasa di bulan akan datang, maka bayarlah fidyah dahulu. Misalnya 7 hari, ya 7 hari kita bayar. Ketika sampai di bulan lain, ternyata kita mampu, maka di dalam ayat itu sesungguhnya jika engkau mengetahui bahwa berpuasa itu lebih baik untuk kamu, nah berarti bayarlah dengan puasa. Jadi yang pertama konsepnya, Ramadan itu kita kejar fitrahnya. Untuk mengetahui fitrahnya itu kita seleksi puasa kita dulu. Jadi malam hari raya itu kita koreksi, fitrahnya sudah terbayar, fidyah sudah terbayar atau belum. Jangan sampai membawa hutang. Satu. Kemudian yang kedua, kita mengoreksi man qoma Ramadan. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk sholat, menghidupkan malam Ramadan. Ini konteksnya disebut dengan sholat sunnah, bukannya wajib. Maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, disinilah seakan-akan tarawih itu lebih kuat daripada ba'diyah isya. Jadinya di sini para ulama akhirnya banyak, kenapa kami yang tarawih ba'diyah isya jadi ditinggalkan. Ini kadang bisa dibenturkan antara ba'diyah isya itu dengan tarawih. Kalau ba'diyah isya itu kan ada yang disebut dengan mu'akkad dan ghairul mu'akkad. Apabila sudah tuntas ghairul mu'akkadnya, kan ghairul mu'akkad boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini kita koreksi nih bagaimana amalan kita ketika di bulan Ramadan. Koreksi dulu itu supaya memenuhi man qoma Ramadana, kita akan menggapai bahwa Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Jadi 2 tahap ini sudah selesai. Yang terakhir adalah
man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang berdiri atau menghidupkan atau beribadah di malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kita koreksi. Inilah kenapa kita tidak meninggalkan yang namanya Lailatul Qadar 10 malam. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir pada malam ganjil. Jadi hendak ada bertahap luput lagi itu kalimat malamnya nang ganjil, jangan sampai tertinggal, bukan mengabaikan yang dekatnya. Nah, kita artikan dulu. Malam ganjil itu adalah malam ketetapan. Nah, kita koreksi aja, kita sambil mengoreksi amal ibadah kita yang berlalu sudah. Kita koreksi dulu. Malam ketetapan. Kita perbuat pertanyaan. Apa yang ditetapkan? Harus tahu dulu. Ternyata yang ditetapkan itu adalah qadar. Isi hati. Jadi isi hati kita. Kapan kita membuat isi hati? Nah, inilah yang disebut dengan malam genapnya itu. Jadi sebulanan ini kita membuat mengisi wadahnya tadi. Jadi di malam qadar itulah di penetapan. Maka nasib kita setelah Ramadan itu kita sendiri sebenarnya yang memilih yang banyak. Rancangannya itu kita, bagaimana sikap kita selama Ramadan itu sebulanan, bagaimana tingkah pola dan sebagainya, itulah yang membuat kita itu takdir sendiri, itu bahasanya. Nah, bahasa yang perlu digarisbawahi, membuat takdir sendiri seolah-olah nantinya dimaksud ternyata keluar daripada ketuhanan, ya bukan itu maksudnya. Artinya sendiri itu adalah sikap kita tadi, itu sendiri. Artinya kita tadi menjalani takdir kita selama sebulan tadi, apa yang ditakdirkan tadi, itulah yang akan Allah tetapkan nantinya. Nah, itu jadi man qama Lailatul Qadar, terpenuhi dari situ. Bila terpenuhi, maka kita mengeluarkan zakat fitrahnya itulah. Artinya kalau diri kita seutuhnya totalitas sudah bersih, sudah suci, jangan sampai nantinya kita ini terhalang oleh harta kita. Kan sidang setelah kematian itu kan sidangnya yang pertama sholat kita, yang kedua harta. Makanya setelah Ramadan ini kita 3 hadis ini kita jalani, kita amalkan. Kenapa harus disambut dengan zakat fitrah? Karena ada harta. Makanya ada infak dan ada zakat fitrah itu. Jadi infak dan zakat fitrah itu adalah kita itu menuntaskan nantinya, menghindari daripada sidang harta sesungguhnya itu. Nah, kemudian setelah kematian, apalagi setelah sidang harta, adalah sidang umur. Umur kita itu kemana aja digunakan. Nah, gitu. Jadi selama umur kita ini ada, akan dipertanggungjawabkan. Kapan dipertanggungjawabkan? Nantinya setelah kita dibangkitkan, kita itu akan ditanya. Nah, dalam sebuah redaksi itu akan ditanyakan, wahai fulan, berapa tahun engkau hidup di dunia? Maka jawaban ini hanya ada 2, 1 hari dan setengah hari. Dan digunakan kapan? Nah, umur waktu yang diberikan itu. Nah, kan berarti umur kita ini akan jadi pertanyaan. Tapi ketika kita sibuk duduk, man qama, man shoma, ya kan? Kemudian man qama Lailatul Qadar, kemudian duduk di majelis ilmu, kata perlu kita memikirkan jawabannya. Karena jawabannya apa yang kita gawi, itulah yang jawabannya sendiri sudah. Sehingga apabila kita berkelakuan semasa hidup melakukan hal itu, adakah pertanyaan itu lagi? Tidak akan ada lagi pertanyaan tentang sidang umur, nantinya sidang sholat. Makanya kan kalau ada lagi hisab, di mana ada hisabnya? Karena kita sudah melakukan. Kemudian sidang harta, apa yang disidang? Sudah kita lakukan semuaan. Kalau ada lagi perlu pertanyaan lagi. Kemudian ilmu, umur, ada ilmu kita pakai semua, kita duduk di majelis ilmu, kemudian ilmunya kita pakai. Mana yang sidang? Inilah yang disebut dengan masuk golongan
70.000 yang surga tanpa hisab. Itu tujuan kita sebenarnya. Nah, kita sudah mencapai itu. Anggaplah kita sudah mencapai kesuksesan di Ramadan hingga Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, nah ini kita pentingnya. Setelah Idul Fitri, di dalam kesuciannya ini kembali kita ke ilmu huruf. Rasanya kalau di ilmu huruf ini Idul Fitri di mana andakannya? Coba kita rasakan. Idul Fitri itu di mana andakannya di dalam ilmu huruf? Kan berisi semua. Ingatlah kita. Maka di dalam ilmu huruf adalah kepada huruf ta. Jadi kalau sudah Idul Fitri itu sudah huruf ta itu ana antallah. Bersih sudah. Karena ana antallah itu kan ketika roh dibangkitkan daripada pembersihan selama 3000 tahun diangkat oleh Tuhan. Ana antallah ya. Nah sama itu hakikatnya. Jadi Idul Fitri itu sama hakikatnya dengan ana antallah. Bersih kita sudah bersih benar. Nah, setelah bersih badar kita ini, hakikat di dalam Idul Fitri mengacu kepada huruf ta-nya tadi, maka kita sudah melihat diri kita. Pertemuan kita dengan diri kita yang sesungguhnya. Bila kita bertemuan dengan diri kita yang sesungguhnya, berarti kita tahu siapa sesungguhnya kita. Begitu kita tahu yang sesungguhnya kita ini, apalagi perjalanannya. Maka perjalanan roh ini, nang suci ini berjalanlah sebagaimana Allah tetapkan saat Lailatul Qadar. No, dalam keadaan suci kita ini berhasil melakukan aktivitas seperti biasa. Di hurufnya tadi adalah huruf ta. Nah, kita kembali. Bukankah ada 3 peristiwa penyembelihan di dalam kehidupan manusia? Yang pertama, setelah kelahiran melakukan penyembelihan yang disebut dengan akikah. Ya. Yang kedua, setelah wukuf. Ya, setelah wukuf dia akan melakukan jamarat dan penyembelihan di Mina. 2 sudah. Yang ketiga, setelah Idul Fitri maka akan melakukan penyembelihan yang disebut Idul Adha. Berarti 3 penyembelihan kita. Maka inilah tadi yang kita sebut bahwa hidup itu perjalanan. Perjalanan kita ke depan ini adalah akan melakukan penyembelihan. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa harus melakukan penyembelihan? Kan Idul Fitri itu kan dimaknai. Maknanya apa? Kita itu akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkannya. Nah, jadi kita hakikat Idul Fitri ini seperti bayi yang baru dilahirkan, berarti hakikat kalau bayi. Berarti kita akan melakukan Idul Kurban. Kenapa kita ini harus menyembelih sapi? Imbas sudah Idul Fitri ini kenapa? Kembali kita ke ilmu. Kita katakan kalau daripada ilmu, ingatlah, begitu ana antallah, ya hurufnya tuh, di mana penyembelihan di dalam ilmu hurufnya itu. Kembali kita sembahyang. Bila kita sudah berdiri betul, ya, di dalam berdiri betul itu ada diri terdiri, ada diri terperi. Begitu ini sudah dikenali, maknanya tahu, lalu mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maknanya sama dengan ana antallah. Sama juga. Di takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa yang kita baca? Wajahtu inni wajjahtu. Ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Nih kita sadar siapa diri kita nang sesungguhnya, lalu kita berucap beikrar, oh ternyata hidupku, matiku, aku beribadah semua ternyata adalah Dia. Saya bukan. Berarti aku kan bisa apa-apa. Nah disinilah ketika kita mengatakan ikrar tadi, menyatakan diri kita kada bisa apa-apa, Tuhan tadi wujudkan hadir Tuhan. Wanilah berkorban dahulu. Tahu bahasanya. Dibuktikan oleh siapa? Ibrahim yang membuktikan. Bayangkan diisi anak seiko, diambil, bersisa lagi lain anak dua. Sebalik seiko masih ada seiko. Ini seiko aja anaknya. Kada bersisa nah apa-apa. Kan hakikat Ibrahim menyembelih itu sama kita. Wani kada kita berkorban bujur-bujur hakikatnya berkorban. Adakah pengharapan lagi? Coba, kalau Ibrahim itu anak seikung, ada kan yang diharap lagi, kada ada yang diharap lagi, habis. Nah, ketika kita berkorban, kita memahami esensi berkorban itu selama ini kayak apa? Adakah kita saat berkorban itu mengharapkan betisnya, dagingnya, kepalanya? Bila masih berharap itu kada berkorban masih. Kenapa? Ibrahim adalah mengharap habis sama sekali anak seikung, selesai. Nah kita berkorban, marah daging lah, batisnya lah, kepalanya. Jadi esensi berkorban ini lapas jadinya, karena mengharap itu. Bahkan korban ada yang jadi mudarat antar kawan. Kalau bertakuran lagi gara-gara berkorban. Kenapa? Wah ya, darah api itu jangan diteumpat. Pada dahulu ya betisnya, pada dulu kepalanya, lapaslah esensi kita berkorban. Nah korban doang kita tuh kada merasa memiliki apa-apa lagi. Pembersihan hati itu. Simbol ketaatan, di mana simbol ketaatan kita sudah menyatakan ikrar. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Ini ikrar kita akan ditanya, akan dihisab. Tapi saat berkorban kita, aduh masya Allah. Namun alhamdulillah 3 tahun kita membedah ilmu huruf, perbaikan hati kita. Jadi sebenarnya itu ada kawan, salah satu kawan kita yang merujuk kepada kita agar membuat suatu aturan di dalam korban. Kayak apa aja, amun berkorban diratakan aja, kayaknya dagingnya begini-begini. Aturan di dalam dagingnya, oh itu ada masalah, silahkan atur. Aturan dunia mudah. Namun setiap ada aturan akan ada pelanggar. Karena mau ada. Siap kada menghadapi pelanggar itu. Kalau membuat aturan kan mudah. Ulah kuponnya, nukar plastiknya, berapa enak seikom, itu kan mudah. Salah itu kada salah. Nang salah itu ketika ini sudah membungkus-bungkus dagingnya. Nah ini nang akan nang repot itu membuat aturan hati. Itu yang paling repot sudah. Mengelola hati yang paling repot. Di mana repotnya? Ketika mengumpul duit, kalau beresih masih berkorban. Tiba sudah daging tak kancang, melihat seikung mengambil bebintik hati kita. Bahaya. Kada ramainya. Kan daging yang banyak tuh kan daging orang banyak. Kada ampun kita. Toh nang diambilnya pastilah nang ampun kita. Kan belum tentu. Nah disinilah pentingnya kita ke depannya ini. Karena orang belajar ilmu huruf ini, judulnya mendekatkan dirinya kepada derajat kemuliaan. Wali itu adalah orang yang kadang mengkhawatirkan dunia lagi. Berkorban itu kan duit, nanti diulung nukar sakti itu kan perkara dunia. Iba sudah disumbali saktinya masih perkara dunia. Kenapa masih muncul nafsu serakah? Makanya ketika Ibrahim dituntut untuk mengorbankan Ismail, kenapa Ibrahim mau? Itulah menghilangkan nafsu serakah kita. Jadi kita perbaiki tahun demi tahun, kita perbaiki. Jangan sampai ada lagi
Berbintiklah hati kita. Bila sudah kita melepas niat berkorban, kada usah diharap. Kenapa kada usah diharap? Sekarang begini, setiap orang nambah korban adalah nang kada dapat daging, kan sudah dibuat aturan. Nah sekarang begini, Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, pintalah, berdoalah, niscaya aku kabulkan. Ketika kita berdoa, masihkah kita mengharap apa yang kita sebut? Sedangkan Allah menjanjikan pasti aku kabulkan. Bila kita masih mengharap apa yang kita minta, berarti doa kita kada ikhlas. Sama, ketika kita berkorban, nih dagingnya diperkirakan sekian, ya. Kita berkorban kada sekali dua kali, puluhan kali sudah berkorban, kada pernah kada dapat daging. Tapi kenapa saat berkorban sudah menghayalkan berapa kada dapatlah, dapat dua kali, kayak panggilan itu, Tuhan ada khawatir masih kita tuh. Esensi korbannya lapas kita, itu harus kita bersihi. Bujur-bujur kita ini memakai ilmu hukum itu kada ada berbintik lagi. Khawatir dunia itu kada ada lagi. Kenapa berkorban kita? Kita menunjukkan taat, kata-kata taat itu dijahirkan dengan berkorban. Makanya kata-kata korban di Al-Waqiah, ulaikal muqarrabun. Barang siapa atau ulaika itu siapa saja, siapa-siapa yang lebih dahulu mendekat kepadaku fi jannatin na'im, surga tanpa hisab. Qarib. Jadi korban itu asalnya qarib. Maka syarat korban tadi, bujurlah kita ini sudah melaksanakan. Nomor 2, pengelolaan di dalam berkorban itu, karena ada sama, ada 1.500, ada 1 juta, ada tangan 2 juta, ada 2 juta. Nang banyak, ya kan, jangan terlalu berbangga. Nang banyak, jangan merasa asa kerugian. Nang sedikit pun jangan merasa asa rendah benar. Karena kemampuan. Nih, takaran sekarang ini. Kalau kita mampunya cuma 500, itu kemampuan besar. Tetap nilainya 100 diberi Tuhan. Sekarang orang ini kemampuannya 2 juta, inya mengumpul 500. Tuhan kadang akan memberi nilai 100 kepadanya. Paling diberi Tuhan nilai 25 aja. Ya kan? Kenapa? Kemampuan kita ini 2 juta, tapi kita hanya 500 diumpul. Maka nilai kurban di hadapan Tuhan itu seperempat aja jadi. Karena kita sudah menggugurkan kemampuan kita, maka tunggu berikutnya. Biar Tuhan, ini aja aku beri kemampuan 2 juta, tapi ini anak 500 saja berkorban tahun dudik, dan setelah berkorban ini aja Tuhan rezekinya ditikas 500 saja lagi. Sesuai kehendaknya. Kan bahaya benar itu. Jadi saat kita mampu berkorban itu saat itu kapan? Berapa kita mampunya, itulah kemampuan kita. 1 kali kita berkorban itu nilainya diberi 100, asal sesuai kemampuan. Takarlah kemampuan kita. Di situ dulu kita. Nah sekarang mungkin malam ini kita mukadimah. Di depan kita akan langsung pakai skema perjalanan korban kita. Yang berikutnya, hakikat korban tadi, kalau di dalam sholat setelah takbiratul ihram ternyata kita ada yang disebut ikrar, yang disebut dengan iftitah, akan ditagih. Kapan korban kita, inna sholati wa nusuki, itu sudah bentuk korban kita. Kita menyerahkan seutuhnya. Kalau dia merasa keakuan, itu hakikat daripada korban kita. Nah, kita bandingkan lagi. Orang yang hanya dilahirkan itu pun ternyata diakikahi. Untuk apa diakikahi? Ya kan? Karena orang yang dilahirkan itu adalah sebagaimana layaknya manusia akan beraktivitas. Ia berkata, ia melihat, ia berbuat. Maka apa? Maka kucuran darahnya tadi adalah memotong sifat-sifat keburukan. Jadi kita yang sudah menjalani Ramadan ini, dengan berkorban tadi
kita akan memotong sifat-sifat keburukan kita juga. Di mana buruknya kita? Karena ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas harta kita, atas jiwa kita, itu makna kita berkorban. Karena 2 bulan kita sampai lagi nih. Ini sudah setengah bulan sudah, ya kan? Berarti 6 minggu aja lagi nih, ya kan? 6 minggu kita akan berkorban. Kada panjang lagi waktunya nih, cuma 6 minggu lagi kita sudah memikirkan sudah untuk korban. Maka penting kita ketahui esensi korban itu jangan sampai lepas. Yang berikutnya, korban itu adalah dinilai daripada penyembelihannya, artinya kucuran darahnya. Amun duitnya tak kumpul banyak, kawa 2 ikong, biar harga nang 12, nang 13, nang 14, aku 2 ikong daripada nang 30 juta. Kenapa? Kucuran darahnya. Plusnya banyak. Di mana plusnya? Nih, kebiasaan. Nang direbutakan kan paling rancak batisnya tuh. Batis sapi. Amun seikong aja menukar harga 30 juta, batisnya kan apa puting aja. Nang bapak nang dapat. Tukar akan 2 ikong sapi. Nah, 8. Paling banyak di antara nang banyak anggota nang berkorban tuh paling banyak orang ber-7, orang ber-8 nang merebutakan batisnya. Tukar akan 2 ikong pada beragun lagi, ada tak? Tuh. Jadi kan ada banyak kelebihan ketika kita itu berkorban memaknai dia rasanya sama 2 ikung digabung itu lebih banyak timbangannya daripada seikung. Lebih banyak. Jadi kalau bisa, kalau duitnya banyak tak kumpul itu amun kawan gue ya puasa ya. Biar aja harganya berapa kita ada pandangan aja, yang penting sapinya itu adalah memenuhi syarat untuk dikorban, memenuhi syarat. Maka syarat yang lebih utama adalah hati kita, diri kita. Jadi berkorban ini adalah mengelola hati kita, mengatur hati kita seorang. Amun aturan korban syariatnya gampang aja mengatur itu. Kada ada kesulitan. Penting diri kita. Nah sekarang kita kenapa lagi harus berkorban? Rasanya kita bicarakan korban malam hari ini seolah-olah kita akan menemui Idul Adha jadinya. Pastilah kita menemui Idul Adha. Kan masih 6 minggu tuh. Besok aja kita belum tentu menemui. Jadi apa? Esensi korban itu akhirnya karena tujuan kita ini menemui akan bertemu dengan Sang Pencipta. Akan bertemu dengan Allah. Maka bertemu dengan Allah itu maka harus kembali dengan keadaan suci. Kata-kata bertemu digarisbawahi lagi, jangan kata-kata bertemu dihayalkan seperti bertemunya makhluk bertatap muka. Bertemu itu lenyapnya leburunya kita nanti. Jadi leburunya kita kembali kepada roh itu dalam keadaan suci. Itu keuntungan kita berkorban kawan. Kita niat nangai apa aja harus kawan berkorban. Itu niat bagi kita sudah. Nah mungkin sebagai mukadimah pada malam hari ini karena kita akan menyambut menyongsong Idul Kurban, maka mulai pada saat ini kita sudah melatih hati kita, membuat jiwa kita itu korban yang akan datang ini jangan sampai lepas atau keluar daripada hakikat korban. Aturan korban itu sudah jelas. Dan yang membuat aturan itu bukan kita, Nabi sudah membuat aturan, ujar Nabi, ya kan? Nambah korban itu makan daripada daging yang menjadi bahagiannya sudah ada, dan semua orang yang berkorban itu pasti dapat daging, sudah dapat bahagiannya. Nang jangan nang dikhawatirkan tuh jumlah dagingnya itu nang dikhawatirkannya. Hati ini nawas is. Jangan usahakan banyak yang paling sama akhirnya timbangannya dapat tuh keluar kita sudah esensi korban kita. Kalau kita kemampuan kita 2 juta ya 2 juta supaya kita mendapatkan nilai 100. Orang yang mampunya 500 mengumpul 500 100 dapat nilainya. Orang yang mampunya 2 juta mengumpul 500 dapat 20 25 aja dengan nilai sama. Jadi jumlah duit itu kadang menjadi nilai lagi di mata Tuhan. Kenapa?
ya Tuhan jumlah duitnya kan sesuai dengan kemampuannya. Seharusnya ini mampunya 5 juta atau 10 juta, tapi buktinya ini cuma 500, umat orang banyak juga, akhirnya diturun nilai kita. Sedangkan 4 500 ia mendapatkan nilai 100. Nah, bahaya kan dari situ. Jadi takarlah kemampuan kita sendiri. Takar kita. Jadi menghadapi Idul Kurban ini kita berharap kita sudah mungkin tahunan sudah kita membaca ilmu huruf ini sampai selesai 30 huruf hijaiyah, makna dan rahasianya, maka kita akan membuktikan kepada amaliyah kita, kehidupan kita keseharian, kayak apa nih hati kita nih. Mendengar si A berpandir, kayak apa hati kita. Melihat si A bakal lakukan, kayak apa hati kita. Kita latih, ya. Karena kita sudah menjalani itikaf. Kan sudah kita jelaskan nih, orang-orang yang menjalani itikaf, yang pertama orang yang beritikaf menahan diri pada satu tempat. Berarti kita ini menahan diri pada hati. Oh, ya kan itikaf sudah. Kita ini menahan diri pada hati. Kita kada akan berbicara, kita kada akan, artinya hati ini kada akan kita rusak. Hati itu sesungguhnya kada mau rusak. Nang merusak itu nang isinya itu nah merusak. Jadi kita ini itikaf itu bertahan pada hati satu. Kemudian apabila kita bertahan pada hati, maka langkah berikutnya akan menjalani akafah. Akafah itu apa? Hati ini kadang mau tak keluar. Kadang mau tak keluar hati. Maksudnya apa? Melihat ampun orang bahaya. Kalau cocok lah apa itu. Itu tak keluar ngarannya. Melihat apakah celaan keluar. Itu ngarannya kada akafah. Jadi itikaf kita Ramadan itu dibuktikan setelah Ramadan ini. Nah kayak apa? Masihkah beritikaf kada kita? Setelah apa? Mau apa lagi? Artinya apa? Nang di luar kada kau masuk. Maksudnya apa? Nah, ini kita buktikan. Saat ini kita harus buktikan. Itikaf kita itu masih berjalan atau kada, berfungsi atau kada. Kita ini hidup bertahan pada hati. Artinya kita berbuat apa aja menggunakan hati, berkata apa aja menggunakan hati. Namun aku bersuara nangka ini kayak kalah perasaannya, itu hatinya. Kalau aku bakal lakukan nangka ini kayak kalah perasaannya, itu hatinya. Itikaf kita sudah. Yang berikutnya akafah. Akafah itu memenjarakan hati kita. Memenjarakan itu kayak apa? Kada keluar. Apa aja yang kita dengar, oh ini bahasa yang dipandir orang, ini gibah, ini gunjingan, ini memandir orang, kita kan dapat menyahut, kada merespon. Kalau apa orang di hadapan kita, nih minum, mabuk, apa semua, kita kan ada merespon. Tuh, apa? Kemudian mau apa? Kada masuk ke dalam hati, menyindir, kita disindir orang, disabati orang, hati kita ada mau masuk lawan sindiran orang itu ngarannya mukafah. Kawal kita itu, kawal ada nih kita ada. Ramadan kita sudah menjalani itikaf nih. Setelah Ramadan tetap kita beritikaf. Karena sudah kata-kata maqamal Lailatul Qadar itu tapi sudah kita jalan di situ. Nah, kita koreksi perihal taruh itu. Tapi jangan kaku hidup. Nah kayak biasa aja kita. Ya, bila orang berpandiran, ini pandirannya ini pandiran yang ada berisi misalnya, bolehlah ombak berpandir, boleh, ya kan? Tapi kita tahu kita berpandir kita kada masuk ke dalam. Saling lawan anak ini boleh lakukan apa kada boleh? Boleh. Tapi apa? Saling kita sampai di tenggorokan saja, kada melewati tenggorokan itu karena mukafah masih kita masih sehari itu cari takurihin, tapi takurihinnya kada kelihatan. Itu maksudnya. Karena sifatnya sehari ini adalah sebagaimana Allah menegur, sebagaimana murkanya Allah itu, murkanya itu karena Allah itu sayang. Sama kita dengan anak, dengan bini, sama dengan keluarga kayak itu juga. Tetap kita bersikap seperti biasa, tapi kita tetap memelihara hati. Nang kada baiknya jangan sampai masuk ke dalam. Oh ini urusan dunia nih, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Jadi visi misi kita belajar ilmu huruf ini kita akan evaluasi dari setelah Ramadan ini
kita akan evaluasi ke depannya terus karena bab-bab yang belum kita pelajari masih banyak. Kan kita akan mempelajari nantinya karena ini permintaan ya. Banjarmasin akan meminta lagi membedah rukun 13 dikembalikan ke ilmu huruf itu kayak apa supaya mendapatkan lebih rasanya. Ketika berdiri itu kayak apa rasanya supaya bujur-bujur jangan lagi rasanya ragu-ragu. Di ilmu huruf di mana anakannya. Makanya tadi kita gambarkan. Kalau Manyumbari Sakti itu bakur batu, kalau ilmu huruf di mana anakannya. Dapat kita, ternyata anakannya di huruf tak. Ingat kita sejarah huruf tak, ingat sejarah huruf awal 3000 tahun diajak. Kenapa? Karena durhaka. Roh itu durhaka. Anak-anak, anta. Sama kita. Sibuk dengan dunia, kan ingat lagi dunia ini ampun siapa, kita ini siapa. Nah, saat dari kita. Nah, waktu sambahyang itu kayak rasanya. Waktu Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Bismillah dan sebagainya. Apa nih konteks hurufnya di mana kayaknya? Nah, ini sesuai permintaan Banjarmasin, maka kita akan seragamkan lagi. Jadi kita akan bedah lagi benar-benar gerakan kita itu sesuai ilmu huruf itu di mana anakannya. Karena kita ini sudah tahu dah. Huruf ini maknanya ini, rahasianya ini. Kita cocokkan dengan gerakan sambahyang kita. Kita cocokkan dengan bacaan sambahyang kita. Bila dapat rasanya itu, kita akan merasa lagi sudah karena sudah ada di rasa kita. Itu bujur-bujur kita itu nurus sholat. Kita sudah belajar di kalau sholat, batu sholat, siru sholat, nurus sholat. Kan ilmunya, tapi mendukakan kan nurunnya itu kayak apa rasanya. Insyaallah kita mungkin ini akan kita mulai setelah Idul Adha, nanti membedah rukun 13 gerakan sholat, bacaan sholat itu sesuai makna dan rahasia ilmu huruf. Namun 6 kali pertemuan mungkin kita sampai lah, karena minggu terakhir itu kan sudah Idul Adha mungkin kita ini 5 kali pertemuan aja di sini. Kita akan benar-benar membedah korban ini secara ilmu huruf supaya dapat rasanya tengah berkorban. Jangan sampai kacau lagi. Kita ini berkorban jangan sampai kacau. Bahkan alhamdulillah kita ini sudah mengalami perbaikan jauh sudah kita ini. Antar jemaah pun sudah jauh mengalami perbaikan. Jadi amal kita dan kita baiki lagi. Apa-apa yang akan kita jalani setelah kematian itu yang kita ungkai, itu yang kita pelajari supaya ketika kita sudah balik atau habis umur bahasa kita mati, kita ada menjalaninya lagi. Itu tujuan kita membedah atau duduk di majelis ilmu ini. Bulan Ramadan kita ada puasa. Kemudian kita ada membayar fidyah. Fidyah itu tuh ada dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, lalu karena kita niat membayar dengan puasa, ya kan? Sehingga fidyah kada kita keluarkan. Maka saat kita sholat Idul Fitri, kita belum kembali kepada fitrah karena menanggung masih ada hutang, catatan hutang kita masih ada hutang puasa kita. Satu. Kemudian ketika habis Ramadan, 2 pilihannya, puasa atau fidyah, kan gitu nih konteksnya nih. Ternyata kita kada mampu membayar dengan puasa, maka di dalam ayat itu maka fidyahlah ya. Karena kata-kata fidyahnya itu setelah ditagih puasanya, padahal engkau mampu tapi engkau berat melaksanakan untuk puasa, maka fidyahlah. Kemudian ayat akhirnya sesungguhnya ya kan berpuasa itu lebih baik. Ya ulangan itu ulang ujung ayatnya. Lalu konteksnya apa? Kalau kita ternyata mengeluarkan fidyah setelah hari raya, apakah fitrah tadi sempurna? Ya kan? Karena ini dibayarkan. Nah, saat Idul Fitri kita sholat, kita belum sempurna karena ada hutang. Setelah Idul Fitri, begitu kita bayar fitrah, sempurnakah? Tetap ada sempurna. Karena saat waktu sampai itu kita masih ada hutang. Berarti kita saat itu belum fitrah.
fitrah kita. Cuma apa? Ketika kita bayar fidyah, hutang kita kan ada lagi tentang hutang puasa aja yang ada lagi. Apabila kada bayar fidyah, berarti selamanya kita tahu hutang ini beban jadinya. Beban. Jadi apa? Menggugurkan hutang. Melepas hutang. Karena puasa adalah hutang kita bayar fidyah. Kada ada hutang lagi kita. Tapi saat Idul Fitrinya tadi, kita kan dalam keadaan fitrah, itu aja kita. Coba setelah Idul Fitrinya, kita kan ada hutang lagi karena sudah kita bayarkan fidyah. Oleh karena itu di dalam kitab tafsir, akhirnya para ulama berpendapat banyak tentang tafsir. Bayarlah fidyah sebelum Idul Fitri. Kenapa? Apabila sesudahnya engkau bayar dengan puasa, maka fidyah yang dikeluarkan tadi menjadi sedekah. Ada sia-sia juga. Itulah tafsir yang muncul gara-garanya. Kenapa? Karena bingung nih. Kalau dibayarkan di sini fitrah, harusnya kan fitrah di sini. Tapi ini sudah terlampaui. Iya, sudah terlampaui. Sudah terlampaui. Nah, di dalamnya ketika ini duduk sholat, ini dalam keadaan belum fitrah. Tetap belum fitrahnya hukum. Tapi ya, ketika dibayarkan di sini, tapi ada dosanya, walaupun ada fitrah. Ini ada berdosa, tapi belum. Jangka bahasanya gitu kan, kita orang bahasa. Orang ini kan ada tanggungan hutang lagi, ya. Setelah dibayar fidyah nih, ini ada ngisi hutang lagi. Tapi pada saat, nah sekarang ini kita umpamakan kita ngisi hutang itu aja dah, ya kan? Nah ya kan? Artinya nang lunasnya hutang, nang ada ngisi hutangnya, ayo baris di sini. Misal. Ya, kemudian menyeliplah kita, umpat juga kasih tau, pada hutang kita belum lunas nih, duduklah di situ. Kira-kira pada saat kita gabung di situ, kita ini dalam keadaan bebas hutang lah, masih selalu menurutkan. Nah itu pengajian fitrah. Nah sudah ada beban lagi berarti bujur-bujur nih di sini nah, itu fitrah karena nang dulu juga orang-orang fitrah seberitaan, tapi nang hutang puasa ini ada disebut fitrah. Sah sambayarnya. Cuma kata sambayar itu kan ibadah fitrahnya tuh. Fitrah itu kan jangan itu bukan warna lagi. Fitrah itu kembali kepada roh yang asal, suci, kesucian. Nah kita ini kan ada hutang. Setelah Idul Fitri kita bayarlah hutangnya tadi. Berarti kita sudah ada hutang lagi. Apakah ini bisa disebut fitrah pada saat sudah Idul Fitri tutup nih? Bayar puasa. Dengan fidyah, fitrahlah kita. Ya kan? Fitrahlah kita, sucilah kita ya Pak. Pasti suci sudah. Kan bersih sudah. Bersihlah di sini. Cuma di sininya tadi nah waktu Idul Fitri ini kita dalam keadaan masih belum fitrah. Sedangkan momen itunya adalah yang dirayakan itu waktu fitrahnya itu kita. Nah, fitrah kita ini gantung. Berarti setelah kita membayar hutang itu fitrah itu sudah fitrah berarti kita di saat setelah membayar hutang. Ya, sudah fitrah. Cuma pada waktu sampai Idul Fitri tadi, belum. Berarti kada kita rayakan Idul Fitri itu kan artinya bila sudah fitrah bertamuan lawan aku, puji Tuhan ya. Tapi nanggaran kita tahu hutang puasa belum bertamuan di sini tadi. Di sini hanya bertamuan. Artinya apa? Kedudi. Nah, Kedudi ketemuannya ibaratnya maka konteksnya di sini di dalam kitab puasa itu makanya dibayar dahulu fidyah ini. Makanya dulu bingung kan ketika guru alhamdulillah ditanyakan fidyah. Kayaknya bayar puasa aja guru. Lalu bingung. Oh, ada satu jawab kita. Iya. Kalau sudah bayar fidyah kenapa masih puasa lagi kan itu nih. Iya. Nah, kenapa? Al-Qur'an puasa lah. Berarti tetap fitrah aja cuma terdudi ya. Terdudi. Coba pada saat mengerjakan tadi jangan atau kita gambarkan lain. Nang tontong mandi ke sini ya. Nah, saya sini nang tontong mandi, nang saya hitungnya belum. Kada bersabun mandinya lagi. Kada bersabun basah ajanya. Cuma kada bersabun bedudinya bersabun, ya kan? Menggusuknya bedudinya. Artinya apa? Nang momen bersabunnya itu harusnya di sini tadi. Ternyata ya pada sini. Tadi akhirnya apa? Gantunglah di situ. Nanti menghilangkan itulah karena hebatlah kitab-kitab tafsir itu para ulama yang membuat ini menafsirkan Al-Quran ini akhirnya
menelaah sampai ke sini juga, dan kita pun malam ini pasti bingung juga. Di mana bingungnya? Lah, karena ada hutang nih, sedangkan orang yang Idul Fitri orang ada hutang lagi, berarti bujur-bujur. Ya, itu nih. Sedangkan kita ada hutang puasa. Lalu lah muncul tafsir, bayarlah fidyah itu sebelum Idul Fitri, sebelum sholat itu bayarlah fidyah. Supaya apa? Kita tuh dalam keadaan fitrah, kada ada hutang sama sekali. Dan momennya pas di hari itu, di hari pertemuan, di kotaknya itu, di jam panggilannya itu, pas kita di situ. Nah, jadi bujur aja kita tafsir orang itu artinya bayarlah fidyah sebelum sholat Idul Fitri. Bujur aja, amun ada kemampuan kaina, tapi kebanyakannya amun sudah fidyah Kada bayar hutang. awam banget bos. Berarti Tapi itulah Tuhan luar biasa lah. masih adil juga sudah. Nah, ya Tuhan, ayo puasa. Ya ampun barat tidak usah fidyah aja gitu. Takut sudah fidyah aja Tuhan aja. Cuma Pembelian tuh tiap bulan aja bayar lah. Pembelian nih. Pasti pembelian terus. Ya lah. iya. Makanya ini Tuhan langsung malah lain hadis ini fidyah aja. Itu kada tahu siapa urusannya. Tapi apa? Nang bayar fidyah ini harus memenuhi syarat. Inya berpuasa sesuai dengan syarat yang ia dibolehkan untuk berbuka. Jangan garing kada, musafir kada. Apa mau guring mau tuara aja ya kada puasa bersahur aja juga. Itu karena dia berbuka ada memenuhi syarat. Barang siapa yang sengaja berbuka tanpa yang disyaratkan di situ, nah apa aja Tuhan? Ia akan darah tarus ini menimbulkan darah tarus kayak di situ. Ada aja khusus bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa kaidah atau aturan yang Allah berikan sudah di situ. Jadi boleh aja ada puasa, tapi memenuhi syarat kada untuk tidak berpuasa. Amun kada kaidah itu nak ada dipakai bertahan orang ini dia kan sebulanan sengaja di bulan. Kada mau itu kita. Boleh kada puasa tapi sekarang ketentuan berlaku. Ya, Iya. silahkan ada melakukan puasa SK, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Itu boleh kita ada berpuasa. Berarti sah fidyahnya. Apabila kita membayar hutang puasa kita, ada kita tadi memenuhi syarat puasa kita. Oh, menang disengaja, ajarnya pasti ada kayaknya. Itu yang maksudnya. Dan dari saudara kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.